Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah, amma ba'd. Yang kita hormati Kanjeng Raden Tumenggung Fakih Wilayadiningrat beserta dengan kawan-kawan yang menyempatkan hadir, semoga senantiasa beliau dan timnya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, kekuatan lahir dan batin untuk berjuang membela umat, mencerdaskan bangsa dan generasi kita yang akan datang. Alhamdulillah, waktu yang sangat berharga ini kami gunakan untuk berbincang-bincang dengan beliau tentang berbagai macam tema campur aduk, campur sari. Jadi mohon maaf sebelumnya, kami menyesuaikan diri, sama-sama KRT, kepala rumah tangga. Semuanya sama, tidak ada yang paling, kita ini setara seperti negara-negara yang maju lainnya di dunia ini. Jadi kita memberi contoh bahwa beliau adalah pejuang kesetaraan, pejuang untuk mengembalikan umat Islam khususnya yang dulu pernah disetarakan oleh Dewan Wali Songo dalam misi-visi dakwahnya, tetapi akhir-akhir ini dikembalikan lagi berkasta-kasta oleh para Habib Alawi dari Yaman sana. Nah, ini kita akan berjuang kembali untuk memurnikan Islam yang atqakum fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk berbuat lebih banyak lagi kebaikan. Pada kesempatan yang penuh dengan kebahagiaan ini, kita akan wawancara dengan beliau tentang masalah DNA, Kanjeng. Siap. Selama ini masyarakat banyak mengenal panjenengan sebelum Prof. Kaim, sebelum Dr. Sugeng Sugiarto dan lain-lain dari BRIN. Itu panjenengan yang lebih dahulu paling berani sedunia ini. Paling berani publikasi tulisan panjenengan di beberapa website dan juga media cetak. Nah, selama ini di dunia sudah ada berapa tokoh Ba'alawi yang sudah melakukan tes DNA, yang di luar negeri ataupun yang di dalam negeri ini? Oke, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawil mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Malam hari ini saya sangat berbangga, sangat berbahagia bisa hadir ke kakanda saya, seorang yang mulia, pejuang yang santun. Saya datang dari seorang pejuang yang lantang di Pleret sana, Gus Fuad Pleret, datang ke Surabaya, yang di Jogja yang lantang, yang di Surabaya yang santun, luar biasa. Tetapi kenapa? Karena beliau memangku kebudayaan. Beliau adalah pejabat dari Keraton Surakarta Diningrat, sama-sama Kanjeng Raden Tumenggung dengan saya KRT. Kalau KRT kira-kira pripun nopo niku pangkate? Brigjen atau Maijen? Nggih, ngapunten. Tidak penting itu, tidak penting. Itu hanya kebudayaan, nguri-nguri kebudayaan Jawa selaku orang Jawa, dan alhamdulillah semoga dengan tegaknya kebudayaan lokal kita bisa tetap membangkitkan Bhinneka Tunggal Ika. Okay. Dan kemarin saya melihat di tayangan beliau, saya sangat berbangga dan bahagia ketika melihat Kang Mas saya, Kiai Haji Raden Syarif Rahmat. Waduh, datang ke sini, beliau sangat tresno, sangat cinta kepada beliau. Sudah lama ngerasa di waktu di seminar pada Suka itu ingin ngundang panjenengan, paksa harus ngundang, harus hadir, tapi panjenengan ada kesibukan di kampus nih sama yang lain, sehingga betul sakit hadir, dan beliau akhirnya yang ngalahi. Waduh, luar biasa. Beliau Kiai nasional, Kiai sepuh, hafal Quran, putra putrinya mumtaz kumlot di Al Azhar sana. Beliau juga keluarga dari
Trah Sunan Kalijaga, Trah Sunan Derajat, Sunan Bonang, dan mungkin insya Allah juga dari istrinya Kiai Abdul Rosid Klandegan Puring, Kebumen Imam Al-Qutub niko, dari turunan Sunan Hadi bin Sunan Kalijogo. Jadi nyambung semua dengan Trah Yogyakarta Kesultanan, insya Allah nyambung. Jadi begitu, alhamdulillah. Jadi beliau datang jauh-jauh ke Surabaya hanya temu kangen sama jadi pasti ada ada sesuatu pada diri Kiai Nur Ihya yang harus didatangi Kiai Syarif Rahmat. Di tengah beliau membimbing 22 provinsi cabang pada suka, kurang lebih 500.000 jamaahnya, terus juga beliau banyak di tayangan di televisi nasional. Tapi mau kerso hadir ke hadirat panjenengan berarti luar biasa ini, berarti mendapat perhatian dan tokoh yang rendah hati ya. Ya, Sembanun. Jadi begini, matur Sembanun. Jadi yang disampaikan tadi itu sebenarnya bermodal nekat Kanjeng. Jadi karena saya insya Allah pernah kuliah di jurusan kimia ITS Surabaya, pernah mendapat pelajaran biokimia, dan juga istilahnya waktu masalah DNA ini kan sebenarnya masalah yang bisa dipelajari oleh siapa saja. Ibaratnya makanan atau pisang goreng itu tidak perlu tepung, tidak perlu minyak, tidak perlu pisang, sudah matang tinggal makan. Tapi memang kalau punya disiplin ilmu atau pernah belajar tentang atomik, tentang molekul, senyawa, tentang protein, tentang metabolisme, tentang sel, tentang kromosom, tentang zigot, sperma, tentang nukleotida, adenin, timin, sitosin, guanin, insya Allah memahami dengan lebih baik daripada yang tidak pernah belajar itu. Tapi kemudian banyak sekarang pembelanya Pak Alwi nggak pernah belajar biologi tapi sok tahu, sehingga mereka ngawur di dalam bernarasi tentang DNA. Tapi biarlah, alhamdulillah juga pada keberanian kami itu sebenarnya disupport dari saya berkorespondensi dengan alumni ITS yang juga kebetulan di Jerman Kanjeng S2 S3-nya, dan menikahi perempuan mu'alaf Ashkenazi Jerman yang menjadi mu'alaf karena rasisnya mereka, karena mungkin karena tidak sepakat sependapat dengan paham-paham mereka yang dianggap anti kepada Yahudi itu sendiri, sehingga kemudian memutuskan untuk mencari yang benar, dan pencariannya ketemu dengan agama monoteisme yang sama, yaitu Muslim, agama dari keturunan Ismail, sementara mereka dari Ishak, dan menikahnya mereka di sebuah masjid di Hamburg. Kebetulan ini mahasiswa, ketemu sama mu'alaf, dokter spesialis, akhirnya mereka menikah dan punya putri satu. Kebetulan sekarang putrinya kuliah di Inggris. Dari beliaulah saya kemudian bertanya dari senior saya itu dan mendapatkan kaget bahwa ternyata itu keluarga Yahudi. Dan Pak Alwi itu ternyata keluarga Yahudi dan sudah diisbat, diakui sebagai bagian dari genetikanya secara Yahudi internasional. Artinya ketika panjenengan tanya berapa Pak Alwi yang sudah tes DNA, artinya sangat banyak sekali. Di dunia ini sangat banyak sekali, dan pastinya lab genetik kan banyak. Di Jerman ada di Inggris, hampir semua negara maju ada. Di India pun sudah mengadakan tes DNA. Di Chechnya, negara yang bagian dari Federasi Rusia itu malah mewajibkan tes DNA agar tidak ada gen-gen susupan. Ramzan Kadyrov. Semacam Ramzan Kadyrov. Kadyrov dari, kalau nggak salah, dari Abdul Qadir Jailani. Kadyrov dari Al-Qadir. Jadi semacam itu. Jadi itu. Tapi mereka masif dan menjadi menggegerkan ketika di open posting di Family Tree DNA. Dan ini sebenarnya hanya sebagian kecil. Baru yang banyak di seluruh dunia, lab-lab itu mereka banyak melakukan tes DNA itu. Dan itu terpetakan di dalam situsnya ISOGG, Asosiasi Ilmuwan Internasional Genetik, bahwa mereka adalah haplogrupnya G2, dan SNP-nya bisa dilihat sendiri di situsnya ISOG.
dan secara kekerabatan kekeluargaan mereka ternyata adalah bagian dari pecahan bagian dari haplogrup G yang di masa silam itu memeluk agama Yahudi atau bagian yang dinamakan suku ras Khazar. Khazar ini adalah keturunan dari Ashkenazi atasnya adalah kalau nggak salah Magog ya. Pokoknya dari keturunan Nuh yang bernama Yafid atau Yafid. Jadi Nuh sendiri itu kemungkinan menurut ilmu genetik bisa ditelusuri lini masanya ke atas Kanjeng itu sekitar 38.500 tahun yang silam. Nah itu keberadaan Nabiullah Nuh dan secara kondisi geologis memang pernah terjadi banjir massal di masa silam karena mencairnya kutub akibat pergeseran dari sumbu rotasi bumi. Itu mesti ada. Bumi kan berotasi. Rotasinya nanti akan sedikit demi sedikit, sangat lambat sebenarnya untuk merubah poros menjadi, sehingga ketika poros berubah yang semula kutubnya itu tidak kena matahari langsung sehingga nanti akan mencair ya, semacam itulah. Tapi nanti ketika sudah normal akan terbentuk lagi daerah dingin-dingin ini menjadi kutub utara dan selatan lagi. Jadi perubahan sumbu atau rotasi bumi jenis semacam itu. Dan 38.500 tahun yang silam itu haplogrupnya masih belum pecah Kanjeng. Jadi terkenal sebagai haplogrup induk pasca terjadinya non sewu genosida alam. Itu yang banjir Nuh itu, yaitu GHIJK, maksud induk GHIJK. Nanti kemudian setelah sekian lama menyebar anak Nuh itu ada 3, Sam, Ham, sama Yafid. Tapi kayaknya keturunan dari Yafid ini nanti yang akan mutasi dulu menjadi haplogrup G. Yang ini mutasi pertamanya ada di Kaukasus, Asia Tengah. Berarti G pecah, tinggal H, I, J, K. H nanti pecah menjadi ini disinyalir keturunan Ham. Banyak di daerah sekitar Afrika. Rata-rata biasanya dataran tinggi ya, karena mereka masih harus menyelamatkan dan bertahan hidupnya. Kemudian IJK ini Sam. Sam ini IJK ini nanti I pecah sendiri. Keluarga Inggris Raya ini haplogrup E, itu. Tetapi ada kesusupan Kanjeng. Pemimpin perang salib ketiga Richard de Lionheart, putranya Henry ini haplogrup G. Pada keluarga Inggris Raya itu musuh kebuyutan Salahuddin. Musuhnya Salahuddin Al-Ayyubi. Ini Richard ini memberontak pada bapaknya dalam sejarah. Jadi anak yang durhaka. Ini haplogrup G ini memberontak kepada Henry. Yang keluarga Inggris Raya ini terkenal haplogrupnya I. Ya, kalau secara ilmu genetik berarti bukan anak kandung. Tidak tahu anaknya siapa. Ibunya kalau nggak salah putri Prancis. Gitu. I mecah sendiri, kemudian J dan K mecah sendiri. J nanti akan menurunkan J1 nanti bawah menurunkan P58 Ibrahim, terus sampai kemudian pecah Ishak, L860 sama L859 yang nanti menurunkan Ismailiyah. Ya, nanti dari sini nanti bisa terdeteksi lini masa maupun kode-kode mutasinya, susunan dari nukleotidanya, adenin, timin, sitosin, guaninnya. Sampai nanti ketemu FGC 10500 punya Imam Ali yang nanti melahirkan Husain, FGC 30416 dan Hasan. Hasan ini sementara Kanjeng karena putranya 2, jadi SNP-nya yang murni Hasan ini terbacanya bukan melalui SNP tapi STR, short tandem repeat. Itu nanti bisa di browsing sendiri lah kan itu. Ada FGC 8702 tapi ini cucunya Hasan, gitu
Jadi semacam itu bisa dilihat di edukasinya Dr. Sugeng, itu lebih rinci, lebih sistematis untuk memahami, karena memang saudara saya itu yang di BRIN Dr. Sugeng, sama-sama Bani Sokopuro Cah Blitar. Kalau kakek kami kebetulan dari Jogja hijrah ke Blitar, pecahannya namanya Bani Sokopuro. Nah itu yang menjelaskan secara rinci, dan beliau mengajak ilmuwan-ilmuwan dari Badan Riset Inovasi Nasional BRIN untuk turun gunung menegaskan mengenai masalah kegagalan Ba'alwi Yaman ini menjadi keturunan Nabi Muhammad begitu. Nah, sementara pria-pria Nusantara haplogrup O ini adalah keturunan dari K. K nanti akan mutasi genetiknya pecah menjadi haplogrup O semacam itu. Itu yang bisa kami jelaskan Kanjeng. Jadi kalau kembali ke pertanyaan intinya, berapa jumlah Ba'alwi yang telah tes DNA, kalau di family tree yang dari Indonesia itu 6, kemarin ada 7 ya, Ahmad Syahab dari 7. Terus kemudian yang dari luar negeri ada berapa itu, sekitar 170 ya, sekitar segitulah. Tapi yang di luar negeri yang pakai lab-lab lain, Dante Lab, kemudian lab Heritage, kemudian yang di Inggris itu ada, dan macam-macam ya, banyak sekali lab di dunia. Di Indonesia ada, di Indonesia juga banyak. Tapi untuk yang haplogram lain itu mungkin BRIN yang bisa, sama Mabes Polri. Sebenarnya negara sudah tahu Kanjeng. Jadi peta genetik sebenarnya sudah tahu. Dari mana? Ya kan salah satunya mungkin kalau menurut hemat saya ya, dari pengambilan sampel ketika kemarin PCR masalah vaksin itu itu sebenarnya negara sudah tahu sebenarnya pemetaan genetiknya. Mungkin Kanjeng pernah melihat bahwa salah satu petinggi Badan Anti Teroris pernah mengungkapkan bahayanya haplogrup G itu. Salah seorang petinggi Badan Teroris Nasional, Anti Teroris Nasional semacam itu. BNPT ya, semacam itu. Saya tidak menyebut lembaga. Sama-sama tahu. Bekatan. Jadi itu yang bisa saya sampaikan terkait mengenai masalah itu. Terima kasih Mas Rusun atas penjelasannya. Lah inilah informasi yang oleh para santri dan mantan santri ya, lulusan pesantren ya, harus mengikuti perkembangan terkini ya. Jangan hanya menggunakan standar kitab kuning saja. Setuju. Kadang-kadang ilmu terbaru seperti ini harus dipahami masuk dalam kategori kaidah usul fikih al-muhafadzatu 'alal qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil aslah. Jadi dimasukkan ke dalam istilah itu. Karena mau tidak mau kita ini sebagai anak zaman harus mengikuti zaman. Apa yang ada di depan kita, apa yang akan kita hadapi, kita harus mengikuti. Dipaksa atau terpaksa, mau tidak mau harus mengikuti. Saya sepakat itu. Karena gini Kanjeng, konstruksi kitab-kitab fikih kita kan sebenarnya di zamannya itu mutakhir. Karena mengikuti ulama-ulama kita yang pada saat itu ini secara pemikiran itu sangat maju dan sangat luar biasa dinamikanya. Di zaman abad 12, abad 10, 12 dan seterusnya itu kan di zaman puncak keemasan Islam, di mana banyak ilmuwan-ilmuwan luar biasa dari Islam, Ibnu Sina, Ibnu Rusdi, Al-Haythami dan Al-Jabru Al-Muqabbal, imam siapa itu ya, penemu matematika, biologi, kedokteran dan lain-lainnya. Itu dari orang-orang Islam, puncak peradaban, puncak pemikiran di orang Islam zaman saat itu. Dan pada saat itu konstruksi ilmu fikih kita mengikuti teknologi ilmu iptek pada zaman itu. Lah, ini kita mengalami kejumutan kemandekan. Harusnya saya sepakat dengan yang digaungkan NU dengan fikih peradabannya. Harusnya NU terdepan masalah ini, karena ada fikih peradaban, fikih yang bisa menangkap kemajuan zaman, iptek dan perkembangan-perkembangan lainnya. Kita sekarang sudah bicara globalisasi, bicara tentang cloning, bicara tentang AI, bicara tentang bicara tentang antariksa. Sekarang kalau kita tanya bagaimana cara sholatnya seorang astronot yang ada di luar angkasa sana, bagaimana cara menghadap ke kiblatnya, bagaimana menentukan dia sholatnya, bagaimana puasanya. Jangan jauh-jauh, orang yang di kutub yang melihat matahari 6 bulan
Bagaimana cara puasanya? Sementara konstruksi fikih kita mengatakan awal puasa adalah diawali dari terbitnya fajar shodiq hingga munculnya mega merah di barat. Ini kalau di daerah Katulistiwa sekitar 12,5 jam. Tapi di kutub yang 6 bulan, bagaimana cara menentukan puasa dan lain-lain? Ini baru di bumi. Belum nanti kalau mungkin ya kita bisa migrasi ke alam ke lain. ke alam lain, ke planet lain dan mungkin ke dimensi lain. Kita harus sepakat bahwa dimensi yang kita tempati tidak hanya ini dan lain-lain. Mengatakan jadi itu. Jadi ini abad 21. Jangan setback ke pemikiran jumud atau pemikiran yang mandek di abad 12. Harus kita mengikuti perkembangan zaman. Kalau Islam adalah substansi besar kebenaran, harusnya substansi kebenaran ini yang katanya diklaim agama yang paling sempurna, agama yang akan dianut hingga ila yaumil qiyamah, penyempurna dari seluruh agama dan ajaran, nabinya makhluk paling mulia, manusia paling budiman, paling agung akhlaknya, dan paling katanya wallahu wa rasulu a'lam, hanya Allah dan Rasul yang paling tahu. Seharusnya agamanya adalah agama yang luar biasa, agama yang keren, agama yang mengikuti perkembangan zaman, bukan agama yang kemudian pada akhirnya menolak ilmu pengetahuan termasuk tes DNA. DNA ini catatan Tuhan. Siapa yang bisa merubah DNA kita, Kanjeng? Kan begitu. Sementara ada 3 untai miliar pasangan basa DNA di dalam sel kita. Kita punya 23 pasang kromosom. Di situ ada 3 miliar pasang basa DNA. Kita memiliki sekitar 18 sampai berapa triliun itu. Berapa triliunan sel di dalam tubuh kita. Tiap sel mengandung untaian DNA 300 untaian DNA. Siapa yang bisa merubah? Sulit maling nasab untuk kemudian merubah catatan Tuhan dalam diri kita, dan ini tercatat. Apalagi kromosom Y. Mbak Alwi mengaku sebagai keturunan lurus ke Imam Husain bin Ali. Mereka mutlak gagal secara ilmu pengetahuan karena haplogrupnya saja bukan orang Arab, orang Kaukasus. Mutlak gagal mereka. Jangankan ngaku keturunan Nabi, jadi keturunan Ibrahim saja gagal, jadi keturunan Arab saja gagal. Lah kok berani-berani mereka mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Jadi itu. Ini namanya sains. Jadi kita tidak boleh meninggalkan apa yang diinginkan oleh Tuhan, ya, yang diwahyukan oleh Allah kepada Rasulullah, yang ada di dalam Al-Quran. Semuanya itu berisi sains, sejarah, aturan atau syariah, dan mencakup semua kehidupan manusia sejak diturunkan sampai ila akhir zaman. Islam itu selalu mau dan mampu menghadapi tantangan zaman. Jadi tidak hanya untuk abad yang lalu, tapi abad yang akan datang. Jadi jangan sampai kita ini tertinggal. Umat Islam khususnya kaum Nahdliyin, khususnya lebih khusus lagi itu kaum pesantren. Betul. Karena beliau pernah nyantri, saya juga pernah mondok, jadi tahu. Tidak hanya para kaum pesantren saja, seluruh umat Islam yang ada. Jangan tolak perkembangan informasi ilmu terkini tentang DNA. Ini yang dijelaskan oleh beliau tadi. Betul. Kalau saya cocokkan dengan Al-Quran, ya, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Dan bahkan di situ ada lagi al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Insyaallah. Hampir sama, nanti kita tarik sampai ke ranah rukun iman yang keenam, yaitu percaya akan adanya qadha dan qadar kenyataan. Qadha ya yang tadi terjemahan berapa juta tahun yang lalu, sudah ada. Bahkan jika saat ini kita melihat ada bayi yang tidak mempunyai gigi, lahir langsung rambutnya putih, umur 5 tahun bisa misuh, umur 5 tahun hafid Quran 30 juz, ya jangan heran. Ini ilmiah itu loh. Betul. Ilmiah, jangan wah itu kan kebetulan, enggak. Coba, ini nyata. Hafidul Quran dai cilik, bahkan umur 2 tahun itu puan dia fasih misuh, itu puas misuh itu. Ada seorang santri umur 8 tahun mondok di Jawa Tengah Pemalang itu, setiap hari itu habis rokok 3 cepet. Kata bapaknya, silahkan gak apa-apa, yang penting mau mondok. Alasannya gak apa-apa, bapak ya bicaranya seperti orang tua, persis orang tua. Siapa dia?
ini kembalikan ke sini, gitu. Kembalikan ke DNA ini tadi. Gitu. DNA siapa? Jadi perintah NSP tadi, mungkin saya harus banyak mengguru tentang DNA dari beliau. Kita harus ini loh. Ketika kita tidak menguasai satu fan keilmuan, jangan malu untuk bertanya. Betul. Jangan sampai kita, ya itu tadi, close minded, menutup diri. Karena ilmu itu dinamis, nggak statis, finish itu nggak ada. Nggak ada yang namanya kitab kuning itu habis, finish itu nggak ada. Ilmu itu dinamis terus, berkembang terus, tak bisa di stop. Karena nanti akan ada apa lagi apa. Intinya adalah kembali kepada salah satu sabda Rasulullah SAW, Innallaha yab'atsu li'adil ummah la rasi mi'ati sanatin man yujaddidu lahadinaha. Mujaddid, kalau orang secara umum memahaminya Imam Mahdi. Imam Mahdi itu harus dari duri Nabi itu kalau di Timur Tengah. Kalau di sini mungkin bisa beliau, ya bisa Kiai Haji Majuddin Utsman, bisa Kiai Haji Abdul Razak dan lain sebagainya. Bukan saya. Jangan beliau. bukan saya, bukan mujaddid. Saya ini hanya makmum saja. Jadi bisa juga. Jadi tidak hanya sosok satu orang saja. Mungkin diimami ya, oleh Imam Mahdi yang ada di Timur Tengah sana. Itu juga bisa. Orang yang misi visinya dalam jiwanya itu mengemban tugas ilahi untuk membenahi, untuk mereformasi, mengadaptasikan ilmu yang lama ke zaman yang baru, pemahaman yang baru. Sama seperti yang sering saya sampaikan juga, kadang-kadang banyak yang menolak apa definisi kiamat itu, apa surga neraka itu, kenapa surga kok katanya di bumi, Ustadz sesat itu lah. Ayo dipelajari lagi. Saya ini hanya menantang kita untuk open minded, membuka wawasan hati dan pikiran gitu loh. Jangan jumut ya, jangan istilahnya kita ini harus paten, ya enggak. Ayo coba mikir bareng. Ini lebih ilmiah daripada pemahaman yang kita pahami masa lalu. Sama seperti ini. Syarhul Ainiyah yang menerangkan tentang proses kiamat kubro, yang mana seluruh umat manusia akan dikirim ke suatu tempat yang namanya negara Syam, ya Irak, mungkin di sekitar Suriah, Gaza, Palestina, Israel, Yordania, situ antara situ Syam. Yang mengumpulkan itu apa? Api yang keluar dari salah satu jurang yang ada di Hadramaut, Yaman. Kok bisa? Coba dipikir-pikir, wolak-walik. Nah, orang Indonesia hubungannya apa? Orang Jepang itu hubungannya apa? Amerika Utara, Amerika Selatan, Afrika kan jauh, terbatas dengan lautan. Nah, apakah bisa lah? Itu mungkin kiamat yang dimulai dari Arab Spring ya tahun 2010 yang lalu. Kebangkitan dunia Arab bergerak untuk bangkit. Nah, gara-gara yang dibocorkan Wikileaks itu, akhirnya kebangkitan kiamat itu bangkit. Tapi juga menimbulkan pembunuhan, penghancuran, perang saudara, perang antar negara, perebutan kekuasaan, perebutan sumber daya alam dan lain sebagainya. Nah, inilah yang wajib kita ketahui bersama. Ya, beliau ini lebih paham tentang DNA itu, cocok dengan Al-Quran juga. Gitu. Terus gini Kanjeng, namanya? Kalau sebenarnya, kita ini dilahirkan sebagai Muslim ini harusnya sujud syukurnya kepada Gusti Allah tiap hari itu harus melebihi mereka yang mu'alaf, harus melebihi Dr. Menachem Ali sebenarnya. harusnya lahir langsung mendapatkan dari rahim, dari keluarga yang agama yang paling keren, agama yang paling hebat. Kalau kita mempelajari Quran dan hadis, ini penuh dengan penuh dengan hal-hal yang luar biasa. Tidak ada agama atau kitab suci yang memberikan pesan, memberikan kadar ilmu pengetahuan melebihi Al-Quran. Dan tidak ada dalam nabi manapun yang mengajari dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu semua ada tuntunnya kecuali Nabi Muhammad. Agama yang sangat lengkap. Contoh misalkan tentang surat Al-Hadid, tentang logam, tentang besi, ya kan? Dalam tabel periodik itu disebutkan bahwa logam-logam ini itu terbukti benar, bukan dari asli bentukan dari atomik bumi dari evolusi, tetapi adalah dari tumbukan meteorit. Jadi Allah itu memberikan bumi ini yang hidrogen awal ya, sanit dan hidrogen helium dan seterusnya, ini kemudian dengan tumbukan sebelum terbentuknya
atmosfer, ini kan tidak ada pelindung. Meteorit itu berjatuhan, mereka membentuk apa namanya logam-logam yang ada sekarang ini. Dan non sewu, kalau kita mau mempelajari nih, banyak logam-logam yang tidak ada di tabel periodik itu ternyata dari meteorit baru. Sampai ada apa namanya logam yang 1 miligram itu harganya sampai triliunan rupiah ada karena dia mempunyai energi yang sangat luar biasa dan lain-lain. Itu bisa dipelajari lah. Jadi luar biasa. Jadi Quran ini yang pada zaman itu non sewu, orang Badui atau orang yang baru dari masa jahiliyah ini sebenarnya sama sekali tidak paham apa pesan Al-Quran, tapi lambat laun kemudian ternyata ilmu pengetahuan perkembangan zaman bisa kalau kita paham informasi bahwa Fir'aun atau keluarga Fir'aun ya itu utuh, itu sebenarnya kan baru ditemukan setelah ilmuwan Perancis ya dibongkarnya apa namanya piramid. Padahal di Al-Quran sudah menjelaskan lama, sehingga dari sini banyak orang yang kemudian masuk Islam. Seperti kemudian Nabi Muhammad, dianggap bahwa Nabi Muhammad tidak pernah berlayar. Tetapi Nabi Muhammad bisa menjelaskan di dalam Al-Quran ya benar-benar wahyu. Bagaimana tentang situasi apa namanya ketika engkau di lamun ombak, engkau madu badai, wah itu ada kan di Al-Quran. Berarti di situ aja ada seorang ilmuwan yang akhirnya masuk Islam karena melihat bahwa Al-Quran penuh dengan hal-hal yang di zaman itu mustahil. Rasul juga pernah bersabda misalkan nanti akan ada besi-besi terbang. Orang di zaman waktu yang naik kuda, naik onta, bagaimana bisa bersihnya terbang kan begitu. Jadi, belum nyampe. Tapi kemudian Nabi Muhammad dengan nubuatnya, dengan sabdanya, Al-Quran dengan segala macam mukjizat dan informasi yang itu luar biasa. Seperti misalkan Big Bang Theory yang dicetuskan oleh Stephen Hawking, ilmuwan abad 20 akhirnya. Itu bapak Nabi fisika pasca Einstein. Itu menjelaskan tentang Big Bang Theory. Ternyata apa? Ternyata kan benar bahwa di Al-Quran sudah ada tentang bahwa alam semesta diciptakan dari sebuah ledakan terkait masalah 6 masa, dan ini kan bahasa kiasan. Sebagaimana juga nun sewu sebagian ilmuwan kita ini menghadapi tantangan dianggap melanggar syar'i. Dr. Sugeng itu dituduh oleh seorang kiai, ini saya nggak menyebut nama atau ya, bahwa melanggar syar'i katanya karena Nabi Adam umurnya 285.000 tahun yang lalu, sementara di dalam kitab itu disebutkan 7.000 tahun. Nah kalau 7.000 tahun Mesir zaman Mesir aja 6.000 tahun sebelum Masehi, berarti dengan sekarang berarti 8.000 tahun silam. Lah zaman itu terlalu muda Nabi Adam kalau 7.000 tahun silam kan begitu. Nah, Adam keberapa? Atau sebenarnya gini, langit 7 lapis, bumi 7 lapis. Ini kan bahasa kiasan. Bahasa kiasan bahwa banyak lapisan. Nah, gitu. Jadi seperti misalkan doa bi alfi beribu-ribu semacam ini, minta saking banyaknya anugerah atau kekuatan atau apa dan lain-lain, seperti di beberapa hizib bi alfi la haula wala quwwata dan seterusnya semacam itu. Jadi ini agama yang sangat keren. Tetapi orang-orang yang memeluk mu'alaf seperti Dr. Menachem Ali dan kelompoknya yang sekarang juga lagi intan bersama kita mengkaji tentang zuriyah Nabi karena mereka masuk Islam Kanjeng. Mereka melihat loh, ini agama yang kami dengan rasionalitas, sebagian dari mereka memang masuk agama Islam karena mereka menemukan ketakjuban dengan akal pikiran, dengan kajian data, manuskrip, filolog dan lain-lain, itu ini agama yang benar gitu loh. Tapi ketika kemudian mereka melihat ini kok yang mengaku cucu nabinya kok begini akhlaknya, sementara agama yang hebat dan super keren ini nabinya digambarkan sebagai sosok yang maksum, sosok yang sangat dijaga oleh Tuhan dan hampir tidak bercelah, itu kan. Nah, dan Allah memujinya, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Seharusnya keturunannya itu sedikit banyak itu meniru akhlaknya, meniru perbuatannya, mentauladani. Lah kok ini keturunannya kok non sewu rasis, non sewu serakah. Nah kalau diajak kongsi dagang nakal, banyak lah semacam itu. Lah ini kok aneh kan itu kan. Lah akhirnya mereka mencari. Loh, ternyata
klaim mereka tidak benar secara ilmu filologi. Dites lagi kemudian secara DNA, tidak benar secara DNA. Dikaji secara kitab nasab, terputus 550 tahun, bahkan mungkin lebih dari 650. Bahkan disinyalir makam Ahmad bin Isa yang diklaim mereka itu aja ternyata hasil dari takwil mimpi di abad 9. Nah, menurut Nakib Irak itu Ahmad bin Isa yang asli dan keturunannya itu ada 3. Said Muhammad Aden Husain itu ada makamnya, ada keturunannya, ada nakobahnya, ada pencatat itunya. Itu mereka tidak bersaksi punya saudara kakeknya bernama Ubaidillah dan makamnya di Najaf. Mereka anaknya ada di Ramallah, ada di Roy, satunya Teng Hyderabad, Naisarabat, nah, semacam itu. Jadi terkonfirmasi semua keturunan Ahmad bin Isa di zaman itu, dan ini sambung menyambung, nakobanya ada, namanya Bani Jamil kalau nggak salah. Ini keturunannya ada dan saling itulah. Ini ngaku-ngaku keturunannya tapi tidak diakui oleh 3 nakobah atau dari keturunan Ahmad bin Isa. Ini kan juga lucu dan sudah diingatkan ini Kanjeng, karena panjenengan sudah membahas secara kitab, secara sejarah di beberapa abad, hampir semua abad. Ini diingatkan di zaman Utsmani itu. Zaman Utsmani itu 300.000 orang itu dihukum karena ngaku cucunya Nabi di zaman Utsmani. Nah, kemudian mereka tidak berani ngaku zaman, tapi di era-era berikutnya itu sudah mulai mereka berani ngaku sampai kemudian beberapa hampir tiap abad mereka itu diingatkan, termasuk hukum takzir oleh Said Al-Nurrafiq tahun 1882 Masehi. Ya, Masehi. Itu di Syarif Mekah waktu itu mentakzir beberapa keluarga Ba'alawi dari beberapa marga dan dilarang untuk mengaku sebagai keturunan mengaku gelar Said dan Syarif, gelar asli itu. Tahun 1985 di dalam majalah ilmiah Syarqul Ausat, Said Ali At-Tantawi yang pernah bersafari ke Indonesia mengatakan Indonesia adalah taman surga. Said Ali At-Tantawi, surga bagi Ba'alawi ya. Nah, ini Mesir. Said Ali At-Tantawi datang ke Indonesia mengatakan, wah, beliau jalan-jalan ke puncak, ke beberapa tempat yang sangat indah dan ketemu dengan fenomena Ba'alawi yang aku cucu Nabi. Kemudian beliau mengkaji di dalam majalah ilmiah Syarqul Ausat itu, beliau memberi warning agar Ba'alawi untuk menghentikan klaim mengaku-ngaku nasab karena itu hanya pengakuan sepihak dan tidak berdasar. Ini ilmuwan yang sangat terkenal dan dari Al-Azhar juga, Said Ali At-Tantawi, semarga dengan Said Ahmad At-Tantawi Al-Husaini kan yang Al-Azhar itu. Jadi sudah banyak yang mengingatkan mereka. Nah, sekarang di Indonesia ini mereka yang aman-aman saja di zaman kolonial dan dipaksakan menjadi anteknya, ya kalau nggak mengakui mereka ya kena jelas karena anteknya Belanda yang jelas kolonial campur tangan ya. Kecuali mungkin Imam Syekh Nawawi yang mungkin di Haromen tahu betul dan tidak mau ketika disurati sama Utsman bin Yahya dan Sunuk Nugroho untuk bergabung, mereka tidak mau, dan Van der Noot mengatakan dalam memorinya bahwa tidak mungkin seorang Syekh Nawawi mau bergabung dengan penjajah kolonial gitu. Nah, karena tahu bahwa Ba'alawi ini Sayyid palsu kan gitu. Kalau di Jawa Timur Sayyid Abdul Karim, cucu Sunan Ampel yang sampai diculik, dipenjara, disiksa karena tidak mau menjadi mufti Surabaya, menjadi anteknya Belanda. Ulama-ulama sepuh sebenarnya banyak yang tahu, tapi pertama khusnudon ya sudahlah, daripada kemudian kita ribut tapi kita kena dosa yang berat, membatalkan nasab orang. Karena jangankan untuk tanya ke nakobah di beberapa negara, naik haji aja susah, diawasi Belanda, harus dapat izin surat jalan dari pemerintah Belanda. Kemudian yang paling utama itu tadi, melakukan perlawanan di zaman itu ya risikonya nyawa, dieksekusi semacam itu. Jadi ketika kakek kita itu diam, khusnudon, atau mungkin melakukan semacam kompromi untuk tidak membongkar itu, dan kemudian sampai ke bawah, ini dianggap bahwa hormat, padahal bukan, padahal karena memang harus menyelamatkan diri, harus kemudian pandai-pandai untuk bersiasat. Nah, ketika sekarang hubungan internasional sudah mudah, komunikasi sudah mudah, telekomunikasi sangat terbuka, kemudian informatika juga sangat mudah untuk mencari jejak dan lain-lain, termasuk juga mengenai masalah genetik juga sangat gamblang bisa kita pahami. Nah, ini
ini nanti mereka ini bakal malu ketika negara nanti mewajibkan tes DNA, dan ini pasti Kanjeng. Harusnya. Negara akan melakukan tes DNA wajib itu pasti, karena pertama untuk kepentingan identifikasi. Kalau dulu pakai sidik jari, kalau kemudian pakai retina. Nanti DNA adalah kemutlakan keniscayaan untuk mengetahui seseorang. Karena apa? Karena kalau seseorang mati kena bencana alam, kena sudah nyunyut ya apa namanya, remuk atau apa, dengan DNA untuk identifikasinya. Kemudian untuk mengetahui penyakit genetik bawaan. Dengan apa? Dengan DNA seseorang akan ketahuan. Nun sewu, ngapunten nggih, ayah saya, kakek saya itu saya tanya nggih, itu gampang linu apa namanya, dengkul kirinya, lutut kirinya kan gitu. Saya kadang-kadang juga apa namanya kok linu-linu ya, karena saya ingat itu di dalam gen terkait mengenai masalah lutut kiri, di dalam kromosom kesekian, koordinat kesekian itu ada kodenya. Ini bisa dirakit, supaya apa namanya lutut yang kemungkinan nanti ini akan mudah rentan keropos dan itu bisa dirakit, dipotong atau gimana supaya tidak apa namanya tidak linu-linu gitu loh. Dan perakitan itu dilakukan ketika sperma ayah itu diteliti, kemudian dimasukkan di dalam apa namanya ovumnya ibu, semacam itu. Jadi terjadi proses rekayasa genetik, dan di negara barat rekayasa sport science ini sudah dilakukan. Jadi diteliti Lionel Messi kok bisa sehebat itu. Jepang melakukan itu. Oh, ternyata ada susunan ini pada Lionel Messi. Jadi bayi-bayi di Jepang sudah itu. Dan saya dari mana saya dengarnya? Dari Mas Imam Nahrawi, mantan Menpora yang ya alhamdulillah yang tersandung kasusnya, tapi dulu beliau Korcap Jatim, saya di Surabaya, kami tidur bareng di Jalan Semia itu saya. satu petarangan apa kalau ayam ada petarangan apa satu kandang ya tidurnya. Jadi maksud beliau Menpora, saya sering diskusi dengan beliau saya ingin mengetahui tentang kondisi-kondisi tentang kemutakhiran dunia olahraga, dan beliau menjelaskan tentang sport science, tentang negara maju sudah merakit DNA dan lain-lain luar biasa. Kita masih bicara menolak DNA tidak, wah ini kayaknya membaca DNA itu ilmu yang usang. Kita sudah bicara berakit, restriksi and rekombinan. Kita sudah bicara manusia super. Kalau Nietzsche mengatakan apa, Uberman sama Superman. Nah, kita dalam rangka untuk merakit manusia-manusia ya kan, yang ke depan yang lebih rentan tadi penyakit dan lain-lain semacam itu. Jadi kalau kita bicara tentang ajaran, ya ajaran ini adalah ruh kebenaran yang sangat universal. Di dalam perkembangannya ada kebudayaan, ada apa namanya sains, ada ilmu pengetahuan, ada sastra, ada macam-macam. Yang ini saling mewarnai. Melengkapi. Kalau manusia dibiarkan tanpa agama, maka nun sewu menjadi binatang. Akal budi harus disertai juga dengan sisi-sisi teologis. Akal budi saja tanpa sisi teologis, ini juga nanti akan menjadi agama rasionalitas yang bisa jadi malah nanti bebas nilai, dan ini juga harus saling mengontrol semacam itu. Panjenengan dalam Kuban itu saya melihat ramuan apa namanya kajiannya luar biasa dari sisi akal budi, sisi teologis, sisi kebudayaan. Wah, ini memang cocok KRT. Pantes berkeluar KRT. Harusnya kiai-kiai di seluruh Indonesia, khususnya para pengurus struktural Nahdlatul Ulama, dengarkan beliau ini tadi secara lengkap. Jangan istilahnya bertahan dengan pemahaman klasik. Selama ini para kiai masih kolot ya, mohon maaf. Maaf. Wah, Habib Alawi asli itu yang Nahdlatul, gak bisa dirubah-rubah. Seperti Ketua PCNU Kendal. Aduh, kurang open minded, kurang terbuka wawasannya. Jadi mohon para kiai semua dari kalangan Nahdlatul untuk terbuka, dengarkan, sebarkan informasi yang ada di channel ini. Beliau khususnya KRT Fakih Wiradiningrat. Jadi jangan anggap sepele informasi ini. Ini informasinya sangat berharga. Bahkan belum ada tercantum dalam kitab yang kita pelajari di pesantren selama ini. Ini ilmu nyata, ilmu gabungan antara ilmu lama dan ilmu terkini. Inilah pentingnya kita untuk terus belajar dan belajar. Nggak ada orang hebat ketika dia berhenti belajar. Nggak ada orang yang super
jika dia kuper itu pasti. Nggih. Terus gini Kanjeng. Ngapunten nggih. Ada salah satu sahabat saya. Ini namanya Mas Khalid Al-Ghomri. Al-Ghomri ini keluarga Al-Idrisi Al-Hasani Maroko. Nggih, tapi beliau mukimnya dari Mekah. Al-Ghomri ini banyak menjadi penjaga di Haromen. Al-Ghomri bisa di pelajari tentang marga Al-Ghomri ini. Ini ayahnya ini menikah dengan putrinya Oi Tiong Ham. Cina terkaya triliuner raja gula di zaman itu. Namanya putrinya Mas Khalid. Ini salah satu sahabat dan guru saya. Mas Khalid Al-Ghomri ini saya kongko-kongko karena beliau juga alumni Jerman dan juga temannya sama senior saya yang saya nggak bisa nyebut namanya karena beliau tidak bersedia ya untuk di-upload. Ini ternyata sama-sama mahasiswa Indonesia pernah berteman dan saling teman diskusi juga di Jerman. Kalau yang satu Hamburg, satunya universitas apa ya lupa saya. Nah, ini punya guru namanya Profesor Axel Rosenberg. Kalau nyebut Axel Rosenberg mungkin orang akan tahu universitasnya karena ini Jerman pula. Yahudi Ashkenazi. Yahudi Hazari. Ini beliau ini 3 doktoral dari kalau nggak salah Al-Ahqaf Yaman, dari Al-Azhar, satunya kalau nggak salah dari Ummul Qura. Pakar tafsir. Ahli tafsir. Jadi beliau ini kalau orang alim itu hafal berapa tafsir kan ya? Jalalain apalagi yang Al-Munawwir ya, ada berapa. Ini beliau kalau nggak salah itu apakah hafal 9 tafsir atau gimana gitu, kitab tafsir dengan segala itunya. Tapi beliau ini ateis. Bayangkan, bukan hanya hafal Quran ya, ahli tafsir. Dengan segala matam sanad dan penjelasan syarahnya ya kan. Semacam itu. Ini apa namanya? Tidak menjadikan orang yang cerdas dan sehebat ini menjadi muslim, menjadi mu'alaf, belum dapat hidayah, tapi malah ateis. Dan panjenengan harus paham bahwa orang-orang Yahudi Hazari ini mengambil intisari Al-Quran. Mereka belajar ilmu, belajar bahasa dengan detail, belajar sudut pandang, belajar interpretasi, itu diambil intisarinya. Ternyata banyak teknologi-teknologi yang diaplikasikan. Jadi dia memeras santan dari Al-Quran, kemudian diberikan kepada ilmuwan-ilmuwan Yahudi Jerman. Kan Yahudi Jerman kan sombong. Tradisi keilmuan sains kami adalah terbaik di dunia sejak zaman Oppenheimer, Einstein dan lain-lain ya. Makanya Sukarya benci sama Oppenheimer, Einstein dan lain-lain itu ya. Orang-orang Yahudi Jerman yang ilmuwan. Itu kemudian santan yang diperas ini jadi es oyen, jadi kue apa. Jadi banyak ilmu-ilmu sains, ilmu pengetahuan yang didapatkan oleh para ilmuwan Yahudi Jerman ini dari mereka sendiri yang memperoleh inspirasi, memperoleh rahasia-rahasia dari Al-Qur'an. Itu saya dengar dari muridnya Profesor Axel Rosenberg, bukan dari orang lain. Jadi sumbernya sangat kuat. Nah, itu situ. Dan ini juga beliau ini juga dicintai Gus Dur. Jarang muncul Kanjeng. Jadi karena banyak tanah-tanah gendom ya punyanya Ayu Teng Hom yang di tebu-tebu itu yang dikerjasamakan sama pabrik gula yang masih konvensional di kita itu beliau leluhurnya. Jadi keliling situ. Tapi beliau orang cerdas sekali dan beliau menceritakan tentang masalah itu. Jadi cucu Nabi menjadi mahasiswanya seorang Yahudi Ashkenazi, dan beliau kadang-kadang karena wajahnya ada Cinanya, ada Arabnya gitu, dan bisa mengerti bahasa Yiddish, sehingga beliau bisa masuk ke dalam komunitas Yahudi Ashkenazi Jerman karena kemampuan bisa bahasa Yiddish tadi. Dan di situ beliau banyak mendapatkan kaget, termasuk juga lambang Freemason Illuminati yang segitiga jangkal, upload grup G. Upload grup G Kanjeng. Bukan GAT, itu upload grup G. Itu tuh ini bukan mainstream ya, bukan informasi mainstream, tapi informasi underground semacam itu. Saya ngomong ini sebenarnya berbahaya ya. Tapi saya buka demi panjenengan semacam itu ternyata Kanjeng itu seperti kuantum, seperti ilmu
seperti boson Higgs yang partikel Tuhan, fermion, kemudian terkait dengan masalah cloning, masalah ini diambil dari Al-Qur'an semua. Ternyata sekarang saya tanya, definisi kiamat nopo? Secara physically, secara keruntuhan bumi. Bumi runtuh itu bisa berbagai macam. Satu, runtuh dari dirinya sendiri, misalkan meledaknya magma dari dalam, kemudian kerak dan lain-lain runtuh menjadi bola api. Satu. Yang kedua, keruntuhannya dari eksternal. Apa eksternal itu? Yaitu eksternal kecil, misalkan tertabaknya meteor, kemudian meteor menembus permukaan bumi, hancur, lebur, ya kan? Kehidupan di permukaan bumi remuk atau bumi rengat, pecah, macam itu. Atau kemudian keruntuhan matahari habis bahan bakarnya, nggak tahu berapa miliar tahun yang akan datang, ya kan? Atau terjadi ledakan nuklir spontanitas di dalam matahari sehingga matahari mengalami destabilitas, menyedot semua planet-planetnya untuk kemudian dibakar jadi satu, meledak, ya kan? Atau kemudian keruntuhan seluruh alam semesta, Big Bang Theory. Jadi dari satu benda masih padat meledak menjadi triliunan miliar triliun galaksi mengembang, sentrifugal gitu. Nanti setelah gayanya habis, nanti dengan gaya gravitasi nanti mengkerut lagi, meledak lagi terus. Jadi alam semesta adalah terbentuk dari mengembang dan mengkerutnya dari ledakan berulang-ulang. Itu pernah terjadi pada bintang-bintang yang ada di angkasa luar sana. Nah, posisi kita ini sekarang masih dalam proses mengembang. Pada akhirnya ketika energi ini habis, nanti gaya gravitasi ya ini ya ada, tapi nggak tahu ini berapa triliun tahun, yang juta tahun yang akan datang, wallahu a'lam. Jadi semacam itulah definisi kiamat sendiri. Kita juga harus cerdas untuk menjelaskan, karena bintang yang kita lihat sekarang ini adalah bintang jutaan tahun yang silam. Cahayanya baru sampai ke sini. Matahari itu ada jaraknya berapa ratus ribu kilometer, berapa juta. Ini ketika cahaya matahari nyampe ke bumi, kalau nggak salah 6 menit, kalau nggak salah. Jadi yang kita lihat matahari, kalau kita melihat matahari itu ada matahari 6 menit yang silam, karena cahayanya baru nyampe ke sini. Kecepatan cahaya. Iya, begitu kan. Lah, bintang-bintang jaraknya jutaan tahun. Yang kita lihat alam semesta sekarang bukan alam semesta saat ini, tapi alam semesta yang cahayanya, informasi baru kita pada mata kita pada saat ini. Dan ini harus dipahami oleh oleh para ulama-ulama fikih kita. Kan begitu. Kampus ini sekarang. Itu sekarang ilmuwan kita bisa merakit bakteri DNA-nya untuk diprinting menjadi daging yang dikehendaki. Mau membuat daging kambing, ada rumus molekulnya dari bakteri yang dimodifikasi, diprinting, Kanjeng. Menjadi daging kambing. Bisa dimakan dan enak, persis seperti kambing dan lebih sehat. Karena apa? Karena tidak melalui proses makan yang aneh-aneh, tidak melalui penyembelihan, tidak melalui, jadi itu mau daging sapi bisa, daging ikan bisa. Jadi itu sudah bisa dilakukan penemunya ilmuwan Israel. Semacam inilah. Ini kalau kita masih DNA saja kita masih belum masih menolak DNA. Waduh, kita ketinggalan jauh sekali. Ketinggalan berapa abad kita dari ilmu termutakhir. Jadi saya sangat bahagia sekali ada kiai-kiai muda, ada pembaharu-pembaharu muda yang ngerti kitab, ngerti sains, ngerti ilmu, ngerti kontemporer seperti Kanjeng Kiai Nur Ihya kita ini. Ya Allah, ini Masya Allah, ini aset besar bagi Nusantara. Banyak kiai-kiai yang pemikirannya sudah open minded, yang out of the box, yang bisa doktrin, keluar dari penjara doktrin yang istilahnya masih jumud dari masa silam. Ya, alhamdulillah keterangan yang sangat terang dan benderang. Ini yang harus kita ambil hikmah dari apa yang telah beliau sampaikan untuk semua umat, tidak hanya umat Islam saja. Yang paling penting adalah kawan-kawan yang masih percaya bahwa Ba'alawi itu adalah dzurriyyah Nabi. Ini yang paling penting. Kami tidak bisa memaksa keyakinan, kepercayaan setiap orang, tapi mencoba untuk berusaha menyadarkan. Karena apa?
Kita sudah berbicara seperti tadi, sudah lintas dimensi beliau berbicaranya. Lah kita ini masih umat masih doktrin, yakin, husnudon, doktrin, yakin, husnudon, itu aja. Bagaimana NU berperadaban abad yang kedua ini, yang sudah dijadikan sebagai jargon merawat jagat, merawat peradaban dunia. Bagaimana? Oh, dari, ya mohon maaf, mohon maaf, masih tidak mau menampung aspirasi dari kami-kami, dari beliau-beliau ini. Melalui data pustaka, kitab nasab yang ada, berikut DNA, dan juga fakta, sejarah semua yang diamburadulkan, dirusak gak karuan itu. Tapi saya itu juga heran, Kanjeng. Kok ulama kiai NU kita ini kok masih belum terbuka matanya? Itu bagaimana? Karena satu heran ya. Heran itu. Terus apa yang beliau-beliau ini rasakan atau lihat ya kenyataan yang ada di umat yang bergejolak ini, khususnya masalah nasabah alawi ini. Itu kadang-kadang itu saya heran, kenapa ya nggak melihat ya, nggak melihat, hanya tetap berdasarkan keyakinan lama, tidak mau terbuka. Dan herannya saya itu di situ, sehingga kita ini berjalan agak lambat, Kanjeng. Gara-gara ya dari struktural NU ini sendiri yang menghambat kita, gitu. Seandainya nggak usah mendukung lah ya, ayo netral dulu, ya, kasih kita kesempatan ya, untuk berdiskusi dengan Robito Alawiyah, terus nanti ditentukan mana yang benar atau dan buat mana yang basul salah. masail. Basul masail. Nah ini kan yang selalu kita ingatkan di pesantren-pesantren itu, kalau belum punya kitab, pesan ke beliau, pesan ke kami, buka kitab-kitab sejarah yang ada, manuskrip-manuskrip saya siapkan semua. Kalau masih dituduh kami ini sebagai tukang fitnah, tukang iri atau bahkan dajjal, Kanjeng, berarti panjenengan yang bermasalah. Betul. Kita ini berbicara data, fakta, pustaka, berikut DNA. Ayo kok ditolak, itu bagaimana coba? Ayo kita berpikir sehat-sehat aja lah, ya, berakal sehat, berpikir sehat. Jangan berakal sehat tapi tidak berpikir sehat. Ada seorang kiai sepuh, tapi sudah almarhum. Dulu pernah saya temui waktu saya masih mahasiswa, aktivis pergerakan mahasiswa Islam ya, mengatakan bahwa dulu NU itu diisi oleh ulama-ulama yang nuntun umat. Saya khawatir nanti NU itu akan diisi oleh ulama-ulama yang nipu umat. Nah, itu ngapunten nih Kanjeng. Nggih. Zaman dulu itu untuk jadi imam itu saling dorong, saling tunjuk, saling apa? Sekarang Kanjeng rebutan. Bahkan nggak ada bedanya dengan partai politik. Kadang-kadang harus pakai uang. Kadang-kadang ngeri Kanjeng. Jadi kalau sudah perhelatan memilih pemimpin ulama itu sudah tidak dengan hati nurani, tidak dengan kapasitas ketokohan, tapi blok-blokan. Terus kemudian nanti yang ada adalah pemimpin-pemimpin atau orang-orang yang duduk dalam struktur itu adalah orang-orang yang tersandra oleh kepentingan, yang tersandra oleh siapa yang mendanai, yang jadi bandar dan cukongnya. Dan pada akhirnya hanya menjadi hanya akan menjadi bemper-bemper kekuasaan. Kita tidak tidak menyalahkan ulama dekat kekuasaan, wajib. Siapa yang mengingatkan? Sebaik-baik harta adalah di tangan orang yang bertakwa daripada di tangan orang yang fasik. Sebaik-baik kekuasaan harus di tangan orang-orang yang beriman, orang-orang yang berilmu, berakal, orang-orang yang punya integritas dibanding oleh orang-orang yang nun sewu, yang tidak dari golongan itu, kan gitu. Ya golongan sebaliknya. Tetapi Kanjeng, kalau kemudian lebih banyak nuansa nun sewu, hubbud dunianya, lebih banyak nuansa untuk kemudian membangun nya sendiri atau kemasyhuran bagi pondoknya sendiri atau kemudian istilahnya ya Allah untuk siapa dapat apa, wah ini rusak ini. Tapi saya yakin bahwa pendiri NU adalah para aulia, adalah para orang-orang besar dzurriyyah Nabi, orang-orang dicintai oleh Kanjeng Nabi, para sunan. Ada juga ulama sepuh yang mengatakan
kalau ini bukan ulama sepuh, ini sejarawan yang sudah almarhum, yang mengatakan bahwa saya yakin NU itu akan dijaga oleh muasisnya, dijaga oleh Wali Songo. Nggak usah khawatir. Mereka-mereka yang menggunakan NU untuk cari makan, untuk nipu umat, untuk istilahnya membuat NU ini kendaraan ambisi, mereka akan hancur. Amin. Tidak akan tinggal diam. Wali Songo, para pendiri muassis NU yang para aulia ini, jenengan paham bagaimana 10 November, ngapunten nih, Inggris pemenang perang dunia itu kalah Kanjeng di dalam perang 10 November. Kenapa kok bisa kalah dalam perang 10 November? Inggris kemudian kabur dari Indonesia dan kemudian Belandanya minta damai. Kan mereka kan kalau kalah kan minta berunding. Nanti kalau kemudian kita lengah, mereka nyerang lagi, kalah lagi, berunding lagi, ya kan, sampai agresi 1, perjanjian Renville, Linggarjati, perjanjian KMB dan seterusnya. Itu gitu. Jadi pada tahun 10 November, Inggris tidak berhasil menaklukkan Indonesia. Bagaimana Nun Sewu zaman itu berhasil membawa fatwa resolusi jihad, Kiai Abbas Buntet Cirebon menjaga langit Surabaya dari bombardir pesawat dan kapal-kapal perang Inggris yang memenuhi Selat Madura. Luar biasa kan zaman itu. Lah bagaimana kok bisa sehebat itu? Ya antara mulut dan perbuatan sama. Sesuai. Perjuangannya dari hatinya karena kecintaannya pada Allah, pada Rasulullah, pada agama Allah, pada hubbul waton minal iman. Tapi sekarang Nun Sewu ngapunten nih, bagaimana petinggi-petinggi kita hanya untuk diajak bicara jujur meluruskan nasab Nabi langsung main tuduh, main framing, diajak untuk basul masalah susahnya setengah mati, menyebar hoak dan itu. Jadi ngapunten, jadi sebenarnya kekalahan bangsa kita ini sejak dulu bukan dari orang luar kan, dari dalam sendiri, dari kegoblokan, dari kejumutan, dari kekurang ajaran, dari mental terjajahnya, mental ingin jadi ndoro bagi pribumi yang lain. Ini adalah sumber kehancuran di dalam dan mudah diadu domba. Sementara mereka ini cuma berapa? Kalau Nun Sewu ngapunten contohnya, kalau lumbung-lumbung padinya pasukan Mataram Sultan Agung tidak dibakar oleh pengkhianat bangsa, Belanda akan terusir selamanya dari negeri ini kan. Kalau tidak waktu itu Pangeran Diponegoro tidak dikhianati dari dalam, ya, maka Belanda yang sudah bangkrut, pecah Belgia, Luxembourg dan seterusnya, perang Jawa sudah jatuh, itu akan terusir selama dari Nusantara. Tetapi pengkhianat bangsa dari dalam ini loh, yang menggerogoti perjuangan dari dalam ini. Dan Kanjeng, kalau pada saatnya nanti kita bernarasi, kita harus bersikap tegas, maka Nun Sewu, karena itu kakaknya Pandawa, tapi karena dia berpihak di pihak kebatilan, mau nggak mau kita harus tegas. Nggak bisa, karena ini sudah bicaranya kepentingan. Mereka yang bicara dengan hati nurani demi nusa dan bangsa, demi anti penindasan, demi meluruskan nasab Nabi, demi mensucikan Nabi Muhammad dan Sayyidatuna Fatimah. Karena kalau mengakui bahwa Nun Sewu haplogrup YDNA dari turunan Nabi garis laki-laki itu tidak hanya J1, tetapi G, R, O dan lain-lain, maka menuduh Sayyidatuna Fatimah itu berzina dengan banyak laki-laki. Sampai segitunya karena apa? Karena kromosom Y ini diturunkan dari bapak, kakek laki-laki, buyut laki-laki, terus kalau ngangkut turunan laki-laki ya hingga Imam Ali harus sama, harus terdeteksi kromosom Y-nya. Kan ini sangat stabil. Lah ini kromosomnya Arab aja bukan, ngangkut turunan lurus laki-laki ke Imam Ali. Ini kan berarti kan menuduh bahwa Sayyidatuna Fatimah berzina. Bayangkan dosanya seperti apa. Mal'un. Mereka mengkafir nerakanya. Moga-moga bukan kholidina fiha abada. Naudzubillah. Percuma ilmu dan amalnya, percuma yang katanya wah alim atau apa surbanan. Ternyata apa perbuatan mereka? Tidak ada mencerdaskan umat. Ada mereka rajin ngajar ngaji, ya kan, anak-anak di suro-suro kecil, tidak diundang, diundang tidak dibayar. Kemudian ke pelosok-pelosok itu ada seperti kiai-kiai kampung, kiai-kiai Nusantara. Kalau tidak amplopnya besar, kalau tidak mereka itu aduh. Kanjeng, saya ngomong begini takut dosa, tapi ini terjadi nyata. Maka mau nggak kita harus bernarasi tegas. Siapa lagi yang mau bangkit dan mau bernarasi tegas? Kalau ndak Nun Sewu, orang-orang yang
ya kita ini sebenarnya keresahan yang sama. Banyak sebenarnya silent majority, masa-masa yang istilah, iya, tapi tunggu bom waktu. Tinggal nanti Nusantara marah bangkit nanti. Saya khawatir itu yang terjadi, Kanjeng. Karena Nusewu bangkitnya Singosari melawan Ken Arok, panjenengan kan Jawa Timur ya, paham bagaimana Pujon Ngantang itu menjadi pembantaian dari tentara Kediri oleh tentara Singosari yang waktu itu Ken Arok berdiri, saya ada titisan Wisnu, Brahmana dikerahkan dengan legitimasi agama menyerbu pemerintahan korup di Kediri pada zaman itu nih, pada zaman itu. Kemudian bagaimana Nun Sewu, Jipang dan Pajang, Kanjeng. Bagaimana jejak tragedi tahun 1965. Bangsa ini sangat pemaaf, bangsa ini murah senyum, bangsa ini butuh lebaran. Boleh kita menyakiti saudara kita setahun boleh, tapi ketika lebaran selesai. Jadi butuh momentum bangsa ini hanya untuk bermaaf-maafan. Sangat pemaaf. Dengarkan wahai para Habib Alawi, kami ini tidak main-main masalah ini. Tapi ketika bangsa ini sudah habis kemarahannya, biasanya orang kalau yang sangat penyabar, marahnya itu biasanya sulit dibendung, sulit selesai, habis sudah. Tabungan deposit kesabarannya itu, yang ada ya, ini yang itu yang saya hindari. Kami seperti ini, kami seperti ini sayang kepada kalian Pak Alwi. Ya. Kenapa sih harus ngaku cucu Nabi? Kami mencintai kalian kok. Sebagai WNI, sebagai orang yang telah ada di bumi Nusantara, walaupun kalian imigran, kami menyayangi kalian. Kami ini rindu dengan ayo kita bisa berangkulan tanpa perbedaan ras, tanpa ngomong nasab kami lebih tinggi, ras kami mulia, darah suci dan lain-lain, tanpa kafaat, tanpa hal-hal yang tetek bengek yang nggak penting, yang istilahnya penyesatan. Prestasi, ayo kemudian istilahnya persamaan itu. Kebinekaan itu dibangun dari persamaan, dari kesetaraan. Saya punya orang tua angkat Asgaf, orang tua angkat Asgaf itu sangat sayang cinta sama saya, dan insya Allah beliau tidak membeda-bedakan itu. Ya, saya yakin masih banyak Pak Alawi yang baik. Kenapa Robito Alawiyah ini selalu memproduksi kalimat-kalimat klaim-klaim sesat? Maka sebenarnya Kanjeng, ini harus dibubarkan lembaga rasis Robito Alawiyah ini, yang didirikan zaman Belanda ini, yang melawan, yang mengimbangi NU 1926, yang kemudian tidak mau ikut Sumpah Pemuda, malah mendirikan lembaga rasis bermasalah 2 bulan setelah Sumpah Pemuda Oktober 1928, mereka Desember 1928. Nah ini masalah ini adalah menjadi masalah seluruh anak bangsa, masalah NU juga. Karena apa? Yang menjadi muhibin orang NU, Kanjeng. Orang Muhammadiyah nggak laku mereka. Muhammadiyah akal pikiran, teknologi, ya kan. Nah, orang Al-Irsyad apalagi mereka tahu bagaimana Pak Alwi sejak di Yaman, sebanyak dari mereka yang sebenarnya Bani Ismail, Bani Quraisy ya. Terus hanya orang NU ini loh, dan ironisnya NU ini mayoritas, sehingga muhibin ini adalah walaupun mungkin gak banyak ya, tapi bagian dari mayoritas ya, akhirnya jadi banyak juga. Ada semacam ini, celakanya di situ. Walaupun nanti yang Pak Alawi ini akan lebih celaka lagi ketika nanti sejarah akan berganti. Sejarah nggak akan selamanya seperti ini. Pembodohan tidak akan selamanya akan berjalan. Kebenaran, peradaban dibangun oleh akal sehat dan ilmu pengetahuan. Demikian saja. Alhamdulillah sudah 1 jam lebih kita menikmati wejangan dari beliau KRT Fakih Wirahadiningrat dan sudah saatnya kami undur diri. Yang penting ini kami sampaikan untuk panjenengan semua, seluruh anak negeri tak terkecuali, untuk serta-merta mentaati ini, karena kami ini yang selama ini ngerem gejolak emosi anak negeri. Ada yang mengatakan ke kami, kumandangkan, jangan, tidak boleh. Mereka itu saudara kita. Pak Alawi, Robito Alawiyah sudah menjadi warga negara RI, maka ayo, itu saudara kita. Kami tidak memusuhi panjenengan. Sekali lagi saya ulang kembali apa yang telah disampaikan oleh beliau. Panjenengan wahai kaum Pak Ali bukan musuh kami. Panjenengan itu saudara kami. Ayo sejajar, ya, setara,
ikut mencerdaskan anak bangsa bersama-sama dengan kami. Jangan sampai panjenengan ingkari nikmat yang Allah beri selama ini terhadap panjenengan semua. Anak istri, putra putri panjenengan semua selama ini. Syukurilah. Jangan serakah. Penghormatan sudah kalian dapatkan. Minta apa lagi? Ya. Sebab itu mulailah sekarang untuk mulai ngerem diri. Jangan sekali-kali memusuhi kami yang bergerak untuk membebaskan putra-putri kami sendiri, kaum bangsa negeri ini. Saya sebelum menutup pertemuan ini, saya ulang lagi apa yang telah pernah saya sampaikan. Belajarlah dari kasus kudeta yang dilakukan oleh Habibah Fatimah Ba'abud terhadap Kesultanan Banten. Apa yang terjadi? Ditulung mendung. Begitu juga yang terjadi pada Kesultanan Mempawah yang dikudeta oleh Syarif Qasim Al-Gadri dari Kesultanan Pontianak. Padahal Abdurrahman Al-Qadri atau Al-Gadri tidak merestui, tapi tetap dilakukan karena bantuan kompeni. Akhirnya habis sudah sejarah Kesultanan Mempawah menjadi satu Kesultanan Pontianak. Ditulung mendung. NU jangan sampai dimasuki oleh kaum Ba'alawi. Kaum Ba'alawi sudah memiliki organisasi sendiri, Rabithah Alawiyah. Kalau toh mau ikut membantu, taruh di jabatan-jabatan yang tidak terlalu berperan. Ya, mungkin akwan saja lah, mungkin pembantu saja. Atau kalau enggak, ya nggak usah di struktural, di kultural saja. Setuju hanya. NU itu untuk umat dan untuk Islam. Iya. Tetapi Rabithah Alawiyah organisasi untuk ras. Untuk ras. Jadi tidak sama. Rasis. Sara itu sangat dihindari di negeri kita ini. Jadi ayo para yai yang duduk di struktural Nahdlatul Ulama, kami mencintai. Kami ini NU sebelum lahir itu sudah NU. Katanya dituduh Wahabi, ini. Sebelum lahir saya itu sudah NU. Jadi tolong dengarkan kami ini. Ini tidak akan bisa didengar lagi selain dari komunitas ini. Yang berani mengingatkan ini adalah anak-anak muda seperti kita ini. Yang sudah sepuh-sepuh itu, sembuh ya, sembuh kono, gitu aja. Taslim sebelum berusaha. Lakan ini tetap berusaha. Panjenengan yang duduk di Suriah, PBNU, PWNU, PJNU, MWCNU, Ranting NU, Underbo NU, semuanya harus berterima kasih kepada kami. Berterima kasih kepada kami karena telah menyelamatkan kalian dan anak cucu kalian dari hegemoni Ba'alawi. Ini yang dapat kami sampaikan. Semoga pertemuan kita ini senantiasa diiringi oleh berkah dari Ilahi. Kanjeng. Terakhir Kanjeng, apresiasi kepada Laskar Raja Wali Songo. Ada panglimanya Kanjeng Raden Tumenggung Gus Muhammad Harun, ada juga Bung Iqbal bagian humas. Alhamdulillah, terima kasih iringannya dan beberapa anggota lain yang nggak bisa kami sebutkan semuanya. Terima kasih atas kerawuan panjenengan semua di gubuk kami ini. Semoga ini menjadi tonggak dari Banten, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan seluruh negeri akan bergerak untuk perjuangan ini. Bukan bermusuhan, bukan memusuhi, tapi bergerak untuk menyadarkan umat ini. Demikian, mohon maaf atas segala kelancangan kami. Wallahu a'lamu bis-shawab, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.